PMI Bali. Selamat datang di Log On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Tepuk tangan dong. Wow, hari ini kenapa kita ada di sini, Rizka? Jadi edisi Log On kali ini agak deg-degan ya? Iya, deg-degan karena isunya agak sensitif. Iya, sensitif. Tapi banyak yang mempertanyakan. Betul, jadi banyak sekali yang mempertanyakan event itu lewat media sosial atau datang ke markas langsung gitu. Apa sih temanya Kak Yunia? Ya, tema kali ini adalah butuh darah, harus kemana ya? Untuk tema yang sangat menarik ini dan krusial ya, Iya. kita mendatangkan bintang tamu yang cukup sibuk ya kelihatannya. Yang ini udah level up gitu. Iya. Sudah sangat-sangat tinggi. Sudah ada di studio. Selamat datang Pak Dokter dan Bu Dokter di studio kita yang baru ini. Dulu udah pernah ya kita ngobrol soal donor darah dan akhirnya kita perlu update nih ya karena semua masyarakat itu ternyata fluktuatif gitu ya. Selalu ada berubah-ubah. Boleh kenalkan lagi untuk sahabat PMI Bali. Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat PMI Bali. Jadi saya Dr. Gede Wiryana Paterjaya sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali. Salam kenal dan ketemu kembali sama sahabat PMI. Oke. Yang lagi satu, Bu Dokter yang cantik jelita. Hai, sahabat PMI Bali, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Nyoman Sastrini. Saya Kepala Bidang Pelayanan Donor di PMI Provinsi Bali. Oke. Tamu yang sangat wow ya. Dan Wow. sepertinya akan menjawab semua pertanyaan kita. Betul. Udah ya, ada 50 lah ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputaran darah, yang punya keresahan mungkin ya, keluhan gitu. Nah, sekarang ini waktunya kalian buat nonton Log On PMI Bali. Oke, langsung aja nih Pak Dokter ya, Bu Dokter, kita langsung masuk ke inti-inti sarinya gini. Ini nggak deg-degan kan ya? Biarkan sambil berdua saja yang deg-degan. Oke, Bu Dokter, ini selama ini ya berdasarkan pengalaman sebagai orang yang bekerja di PMI pasti identik dengan pelayanan darah. Mau dia di bencana pun sekalipun tetap kalau ada pertanyaan soal darah pasti larinya ke kita juga nih. Ada keluhan mungkin ya atau kerasahan dari masyarakat. Kenapa sih kok dapat darah di PMI itu susah gitu? Coba tolong dibantu dijawab gitu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama mungkin kami perlu sampaikan bahwa yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Ya. Jadi kalau dari dulu perjalanan sejarah ya, pemenuhan kebutuhan darah pasien itu dilakukan hanya tunggal waktu itu oleh PMI saja. Tapi perkembangan yang terakhir 5 tahun terakhir itu sudah bahwa organisasi yang boleh menyiapkan darah ini bukan hanya PMI, tapi juga adalah rumah sakit pemerintah. Dan sekarang dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru 17 tahun 2023 itu bukan hanya PMI, kemudian terus rumah sakit pemerintah, tapi juga disebutkan fasilitas kesehatan lainnya gitu. Jadi nanti untuk penyediaan ini bukan tunggal saja PMI gitu, ya. Dan untuk di Bali sendiri kita di PMI itu ada 10 ya unit donor darah, 8 kabupaten, 1 kota ditambah dengan kita provinsi. Nah yang kedua adalah untuk pemenuhan darah di satu wilayah itu ada rumus, ada 2% dari jumlah penduduk per tahun. Jadi kalau jumlah penduduk Bali misalnya 4 juta, maka seharusnya di Bali ini kita menyediakan darah sekitar 80.000 per tahun. Nah evaluasi kami, kita baru mampu memenuhi sekitar 60.000. Tapi itu hitungan yang ada kategori di kesehatan itu ada kasus emergensi dan ada kasus yang non emergensi. Kalau kasus emergensi ini adalah kasus yang menyangkut dengan nyawa atau jiwa gitu. Dan inilah yang kita selalu prioritaskan untuk pemenuhan darah. Tapi yang non emergency tetap kita lakukan juga, karena kalau tidak diberikan itu adalah mereka akan menjadi
kondisinya akan menurun gitu, yang juga akan mengganggu kesehatan tubuhnya. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin perlu kami sampaikan bahwa darah sampai saat ini belum bisa diganti dengan komponen lain gitu. Ya, jadi walaupun itu darah manusia butuh darah ya darah manusia gitu. Dan ada juga perhitungannya itu ada golongan darah, kemudian resus dan sebagainya. Itu yang jadi pertimbangan. Gitu. Nah, dalam kaitannya dengan permintaan darah, itu perlu kami pertegas Bapak Ibu semuanya bahwa kami mekanisme yang diberikan oleh pemerintah bahwa itu institusi pelayanan tempat daripada pasien itu dirawat membutuhkan darah, maka rumah sakit atau klinik itulah yang mengajukan kepada kami di PMI. Atau ada kesepakatan bagi kami tiap hari mereka butuh misalnya 100 kantong, berarti kita akan dropping 100 kantong sesuai dengan golongan darah, resus dan sebagainya gitu. Jadi mekanismenya setiap hari itu sebenarnya kita tidak mendropping sama tuh. Golongan darah A misalnya 25, B25 dan sebagainya itu sama tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan daripada pasien tersebut. Gitu. Ini yang menjadi mungkin beberapa hal yang yang terjadi permasalahan daripada antara permintaan dan kebutuhan darah gitu. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa ada UDD milik PMI. Kalau milik PMI kami lebih mengutamakan kelompok donor sukarela. Jadi kelompok donor sukarela ini adalah kelompok orang yang ingin mendonorkan darahnya tanpa mengetahui ini darahnya akan diberikan pada pasien siapa. Sedangkan kalau kebutuhan darah tertentu itu secara emergensi kami akan juga ada memiliki daftar orang yang bisa kami kategorikan sebagai donor darah pengganti. Jadi mereka memang kita ambil darahnya untuk pasien tertentu gitu. Itu udah jelas gitu ya. Nah, kalau di UTD rumah sakit, terutama di Bali ini di RSUP Prof Ngurah, itu mereka lebih mengutamakan donor pengganti gitu. Jadi setiap ada pasien di RSUP Prof Ngurah membutuhkan darah, maka keluarganya diminta untuk mencari calon donor pengganti gitu. Jadi sehingga terkesannya kan kenapa kok cari donor pengganti, mungkin stok kami di RSUP Prof Ngurah kosong gitu. Ya memang faktanya bisa saja kosong gitu ya. Nah, sedangkan hubungan kami dengan Prof Ngurah, kalau dulu sebelum ada UTD rumah sakit, itu kami setiap hari dropping ke bank darah RSUP. Kemudian kalau sekarang sudah ada UTD rumah sakit Prof Ngurah, jadi mereka dulu yang pertama memenuhi dengan cara mereka meminta donor pengganti gitu. Sehingga mungkin di sini bahasa yang sering dikeluarkan itu adalah darah tidak ada, tolong carikan donor pengganti gitu. Kan gitu itu ya. Nah, kami tetap sampai sekarang ini mungkin rata-rata masih 60-an% kami mensuplai untuk kebutuhan darah Prof Ngurah gitu. Ya. Jadi itu adalah berdasarkan permintaan dari Prof Ngurah gitu. Jadi kami tidak bisa seenaknya kami punya stok golongan darah A berlebih gitu, kami dorong ke sana gitu, tidak. Jadi setiap hari petugas kami dengan petugas Prof Ngurah akan melakukan satu komunikasi untuk menyatakan Prof Ngurah butuhnya golongan darah apa saja, resus apa, jumlahnya berapa, mereka sampaikan pada kami yang kemudian memberikan pada mereka kan gitu. Nah, kalau teman-teman khususnya saya bicara untuk unit donor darah PMI Bali ya. Iya, jadi provinsi Bali. Jadi kalau kami sebenarnya mencoba untuk membuat sistem informasi yang terkomputerisasi, namanya sistem informasi donor darah, SIMDONDAR gitu. Nah, Bapak Ibu di sana akan bisa terlihat stok darah kita, golongan darah, resus dan sebagainya, real time pada saat itu, ya. Itu aksesnya bisa mungkin dilihat dari PMI Bali, ya, untuk mungkin di .online gitu. Di sana akan bisa dilihat real jam ini, detik ini berapa stok darah kita. Kemudian yang kedua, kami diberikan slot jam 10 pagi setiap hari itu oleh Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar. Jadi di sana kami akan menyampaikan berapa stok darah kami hari ini.
kemudian dan juga kegiatan donor darah kami hari ini dan besok itu di mana saja gitu. Nah, sehingga ini akan bisa menjadikan satu informasi bagi mungkin pendonor, mereka bisa dari luar daerah atau dari mereka, oh kemarin saya harusnya berdonor tapi karena ada kesibukan lain saya mau berdonor, dia bisa tahu di mana tempat dilakukan kegiatan donor darah atau besoknya di mana gitu. Jadi ini rutin setiap hari kita lakukan gini gitu. Nah, kami pun juga masih sedang memperbaiki lagi karena mohon maaf ini itu yang kembali lagi yang saya katakan perubahan yang abadi ya. Sekarang ini kita tidak bisa meninggalkan digitalisasi. Media sosial tidak bisa kita tinggalkan. Kita punya call center mungkin di PMI, kami mengetahui bahwa di call center itu belum mampu akan menjawab semua yang, apalagi kalau terkait medis mungkin agak sulit gitu kan gitu. Nah, ini mungkin perlu kita benahi ke depan sehingga nanti masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan akses informasi. Tapi walaupun kami misalnya stok darah kami ada, tetap bahwa tidak bisa perorangan meminta ke PMI. Tetap harus masyarakat ini lewat rumah sakit atau klinik tempat pasien itu untuk menyampaikan, kami lihat di stok PMI itu ada. Mungkin kami artinya kami juga diinformasikan, biasanya kami menggunakan pola ini. Diinformasikan, kemudian kami akan koordinasi dengan RSUP Prof. Ngurah gitu misalnya. Ini gimana untuk pemenuhan ini? Kalau mereka misalnya belum, apalagi kritikal, itu pasti kami akan bantu untuk pelayanan darahnya. Jadi kita yang ngomong berarti ya? Ya, kalau itu datang informasinya ke kita. Tapi kalau mereka misalnya datang ke RSUP untuk itu kan itu kewenangan di RSUP. Tapi kalau di kami sudah sampaikan, siapapun yang mengatakan bahwa ada kebutuhan darah pasien di RSUP, yang penting tahu itu gelang pasiennya ya, itu nama pasien, kemudian dirawat di ruangan mana, butuh golongan darah apa, kirim pada kami, maka petugas kami akan koordinasi dengan RSUP. Jadi kalau kami punya stok, biasanya kami katakan, ini kami punya stok, kami bisa bantu untuk ini gitu misalnya gitu. Jadi ini yang sebenarnya mekanisme yang kami coba lakukan, tapi ini memang keluhan yang mungkin suatu saat memang perlu kami sudah coba sampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk bagaimana mekanisme supaya masyarakat jangan kebingungan mencari informasi tentang stok darah dan bagaimana pemenuhan untuk di rumah sakit. Karena donor pengganti ini satu memang kondisi keluarga pasien lagi panik mikirin pasien, kemudian disuruh lagi mencari donor, ini biasanya akan gini memperkeruh suasana gitu ya. Dan yang terakhir mungkin sering muncul di media sosial, kami juga pantau. Jadi di media sosial kami membutuhkan darah, kontak ini. Kalau mohon maaf nih, kalau kami mendapatkan, kami sudah perintahkan termasuk saya sendiri akan kontak ke keluarga. Jadi ada posisi di mana, bagaimana kondisi dan sebagainya gitu. Kami akan biasanya lebih gampang kalau antara kami koordinasi dengan RSUP dibandingkan dengan masyarakat umum dengan rumah sakit atau kami. Gitu. Kemarin kan kita paradigma kita mencari stok darah. Sekarang berarti saya tambahkan untuk paradigma melayani gitu. Jadi kan nggak bisa aja, oh kami hanya menyiapkan darah tergantung rumah sakit yang ini meminta. Kami coba juga ikut untuk di pelayanan itu. Pak Dokter tadi menarik banget dari seharusnya kita memenuhi 80.000 ya, ternyata masih 60.000 gitu. Ini 20.000-nya kemana ini kan? Sesulit itukah kita untuk memenuhi target 80.000 atau gimana nih antusias masyarakat untuk donor itu loh Pak? Jadi yang hitungan tadi itu sebenarnya hitungan hasil penelitian yang sifatnya umum ya. Sekarang ada indikator nasional untuk kami di UDD, itu adalah angka prosentase pemenuhan darah. Nah, kami masih di angka 95% ke atas. Gitu. Masih bagus berarti? Kalau di UDD itu, kalau UTDP, PMI mengatakan lebih dari 90% itu bagus. Tapi kalau Kementerian Kesehatan meminta 100%. Gitu. Harus perfect ya? Harus perfect ini. Gitu. Nah ini yang memang ada indikator yang agak berbeda. Tapi mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Kami punya pola. Kami ada mengambil darah itu secara reguler. Artinya jadwal MU dari pagi sampai siang atau sore sampai malam. Tapi pada kasus tertentu yang emergensi, kami tidak mengenal hanya pada jam kerja saja. Itu bisa saja saya perintahkan untuk dilakukan
lembur. Jadi karena ada kebutuhan itu, jadi calon pendonor kita akan panggil, petugas juga akan kita panggil. Walaupun dia sebenarnya kan libur nih, tapi bisa kita panggil untuk bisa segera menyiapkan darah gitu. Atau yang paling sering juga kita lakukan, pendonor mungkin tetap di rumahnya, kami akan datang ke sana. Jadi kami tetap, karena ini sekali lagi darah ini kan obat ini. Jadi kalau terlambat pemberian ini, resikonya itu yang akan kita takutkan. Makanya kami berusaha untuk pada tertentu kritikal itu kami tidak hanya mengenal pada jam kerja gitu. Jadi ada petugas yang kami akan overworkkan untuk bisa memenuhi daripada darah itu. Itu Efektif ya Pak Dokter ya? Ya. Efektif kalau misalkan donornya malam gitu. Itu mereka masih positif kok sekarang. Kan itu ya. Kemarin kan yang terakhir kalau yang resus negatif kan itu kan biasanya orang asing tuh. Kemarin kan ada server yang mengalami kecelakaan, kemudian butuh 10 kantong darah hari Sabtu. Itu kami memang tidak menyediakan stok resus negatif. Tapi ada permintaan, kemudian kami panggil, kami bisa kok masih memenuhi. Padahal mereka kan maunya membawa darah ini dari Australia gitu. Kami sampaikan 10 kebutuhan itu tidak sekaligus 10 dimasukkan. Ini kan ada mekanismenya lah untuk memasukkan darah ke tubuh daripada pasien. Kamu ada pertanyaan sekarang? Ya, unek-uneknya keluarkan keluar. Terkait donor pengganti itu kan berarti seringkali kita tuh dapat DM di IG PMI Bali itu, Pak Dokter, Bu Dokter, orangnya itu nyari donor pengganti, terus nanyanya ke PMI gitu. Sebenarnya kita di sini juga, apalagi di posko, bingung juga itu sebenarnya gimana. Soalnya biasanya kalau ada permintaan gitu kita tanya pasien di mana, terus apakah sudah mengajukan ke rumah sakit gitu. Berarti kalau misalnya si pasien itu sudah mengajukan tapi disuruh cari donor pengganti, sebaiknya bagaimana, atau kita cek dulu di UTD provinsi ada, baru kita suruh pasiennya hubungi rumah sakitnya, atau gimana? Jadi keluarga pasien begitu diminta misalnya donor pengganti, itu mereka mungkin bisa akses di tempat kami, biar kami juga terbuka bahwa memang ada stok atau tidak untuk golongan darah tertentu dan sebagainya. Nah, mereka bisa memberikan informasi pada kami, kan itu. Jadi mungkin lewat call center itu bisa dibantu. Yang penting nama pasien, biasanya kami akan minta sudah foto gelang pasien gitu ya. Gelang pasien dirawat di mana, kemudian terus butuh golongan darah apa, kan itu. Nah itu. Nanti dari informasi itu petugas kami minta untuk koordinasi dengan RSUD Prof Murah. Ini pasien ini pemenuhan darahnya gimana gitu. Oh, udah bisa dari Prof Murah gitu misalnya, berarti kami akan informasikan pada keluarga ini pasien sudah dapat darah gitu. Atau misalnya, oh ya memang belum gitu. Oh ya kami punya stok, apa bisa kami bantu? Karena kami kan biasanya alasannya memberikan gini. Mereka yang berdonor itu kami juga bukan hanya meminta darahnya kita ambil terus, tapi kami juga mencoba untuk membantu salah satu itu. Jadi kalau mereka yang berdonor secara aktif rutin, kami juga begitu ada kebutuhan darah dirinya atau keluarganya, orang dekatnya, kami akan berusaha untuk membantu menyiapkan persediaan darah itu gitu. Itu yang terjadi. Kalau selain rumah sakit Prof bisa? Atau kalau biasanya kalau di luar daripada itu masih aman ya. Jadi mereka akan kami sudah memberikan juga ada stok di rumah sakit masing-masing. Jadi di bank darah mereka kan tidak punya unit transfusi darah, ada namanya bank darah. Jadi kami dropping tuh. Jadi walaupun dia tidak minta, kami dropping karena kami takut nanti kalau emergensi tengah malam mungkin petugas tidak ada, biar tidak sampai terjadi itu gitu. Karena kami belum bisa menyerahkan kantong darah itu kepada keluarga pasien atau itu harus ada petugas rumah sakit yang serah terima itu gitu. Iya ya, nanti ada apa-apa. Ya kami kan takut juga nanti mereka gini, karena tidak ada kerjasama kami dengan pendonor atau keluarganya, takut nanti ini mereka bilang kami butuh darah untuk di rumah sakit ini, tahu-tahu dibawa ke tempat lain, kami kan bagi bahaya juga gitu. Itu ya. Tanggung jawab juga. Terkait dengan rumah sakit itu Pak Dokter, kan tadi bilang bisa dropping ke rumah sakit UTD-nya. Apakah itu mencakup seluruh rumah sakit atau beberapa saja? Kami kalau di seluruh Bali seperti tadi itu, kan di kabupaten kota udah ada UTD. Kami minta UTD di kabupaten kota dulu memenuhi. Tapi khususnya di Denpasar
Badung itu saya rasa karena jumlah rumah sakitnya lebih banyak, kemampuan UTD kabupaten kotanya belum mampu nih, sehingga kami yang provinsi yang masih membantu untuk dropping darah gitu, ya. Jadi itu yang kami pergunakan. Jadi kalau kami di provinsi rasanya kami ada kerjasama sih, setiap rumah sakit yang mau gini kerjasama untuk pelayanan darah ini. Kami masih sekarang ada 76 rumah sakit seluruh Bali. Angka yang kami layani masih 40-an rumah sakit ya. Banyak juga ya. Ya, karena kadang-kadang gitu, kayak Badung misalnya, dia ada UTD Badung, tapi ternyata tidak mampu memenuhi semuanya, sisanya kekurangannya kami yang membantu gitu misalnya. Kan Bu Dokter juga di pelayanan ya gitu. Kira-kira alur untuk permintaan darah secara lebih rinci itu seperti apa? Dan infonya kan juga permintaan kalau minta darah tuh ada dana pengganti ya, atau kita ada pembayarannya, itu benar nggak sih? Dan kalau misalkan benar tuh kenapa gitu ada gitu? Nah, kalau untuk alur permintaan darah, biasanya kami kan menerima permintaan dari rumah sakit atau bank darah yang ada di rumah sakit tersebut. Kebutuhan yang mereka minta itu berdasarkan golongan darah aja. Kita tidak pernah tahu pasien yang mana yang membutuhkan. Prosedurnya jadi mereka yang mengirim permintaan darah, kita dropping, hanya sebatas itu sih tugas kami di UTD provinsi. Itu ada formulir yang dikirimkan oleh rumah sakit yang kami terima berdasarkan kebutuhan darah yang mereka minta. Berarti harus rumah sakit yang mengurus ya Bu? Ya, bisa harus rumah masyarakatnya. sakit yang Makanya tadi saya sampaikan prosedur resmi kami seperti itu. Tapi karena saya juga ingin membantu Dari di sisi pelayanan, kemanusiaan ya. jadi begitu kami dapat informasi, kami yang cross check ke rumah sakit itu. Benar ada pasien yang membutuhkan ini gitu misalnya. Kalau benar kami ada loh persediaan gitu. Nanti kami oke, kalau gitu saya minta bantuan dari PMI, walaupun surat ini belum gini kami akan lakukan dulu gitu. Ya, jadi itu yang kami coba, karena kalau kami menunggu prosedur kasihan juga ya. Kalau pasiennya itu emergency memang karena maaf nih kecelakaan kan tinggi, kemudian perdarahan, ya perdarahannya ini tidak bisa akan diganti dengan obat, itu pasti dengan darah yang harus kita ganti kan gitu ya gitu. Dan soal bayar membayar itu gimana itu Bu Dokter? Jadi ini sudah penetapan pemerintah. Sebenarnya kalau dulu kan orang bilang PMI jual darah gitu ya, gitu. Kita berdonor kok beli darah gitu. Sebenarnya itu uang itu ada sebutannya biaya pengganti pengolahan darah. Karena darah yang kita ambil dari donor itu tidak langsung bisa kita salurkan ke pasien, ada proses. Jadi di lapangan kita juga ada proses yang namanya harus sterilisasi, baik itu petugas, lingkungan dan sebagainya, kemudian syarat kantong darah yang digunakan dan sebagainya, reagen yang digunakan itu juga disyaratkan. Nah ini kemudian setelah darah ini terkumpul di UTD akan dilakukan proses pengolahan. Jadi yang pertama dilakukan dulu konfirmasi lagi golongan darahnya ini benar enggak yang disebutkan di lapangan itu, misalnya saya nyebut golongan darah B, ternyata harus dikonfirmasi lagi benar B atau apa gitu. Terus yang kedua adalah untuk screening daripada penyakit yang menular lewat darah ya. Itu yang misalnya hepatitis, sifilis, HIV/AIDS itu harus kita screening itu. Jadi yang positif itu kami tidak akan keluarkan. Karena kami tidak mau pasien butuh darah tapi kami memberikan bonus penyakit gitu. Kan itu yang tidak mau kami berikan. Nah setelah itu, setelah pengolahan ada penyimpanan gitu. Nah semua ini sudah dihitung oleh pemerintah dan ditetapkan oleh pemerintah besarannya. Jadi bukan kami yang menetapkan. Jadi pemerintah yang menetapkan. Jadi seluruh Indonesia itu sama gitu ya. Walaupun itu di Papua, di Bali, Jakarta sama angkanya itu gitu. Ya memang kalau sekarang pasien BPJS sebenarnya pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli darah. Karena itu sudah dalam satu paket pelayanan. Udah di cover ya? Sudah di cover. Jadi kalau BPJS itu adalah misalnya kita menderita kanker, butuh nanti tindakan operasi, kemudian obat kemo, ada darah yang dibutuhkan, itu sudah dibayar paket. Jadi semuanya termasuk di dalamnya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi mengeluarkan duit untuk bayar biaya pengganti pengolahan darah itu gitu. Dan nanti rumah sakitlah yang akan membayar pada kami. Sebenarnya kami tidak pernah melakukan
Sekarang si A, karena kami tidak melayani perorangan, jadi si A datang, saya mau beli darah gini, nggak ada. Nggak bisa. Jadi makanya rumah sakit akan meminta bulan berikutnya baru kami ajukan klaim ke rumah sakit. Bahwa misalnya rumah sakit Prof Murah bulan Februari itu memakai darah kami itu berapa? Itu kami ajukan, perhitungan kami ajukan klaim ke rumah sakit, bukan ke pasien-pasien atau bagiannya gitu. Berarti dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Nah, makanya yang kami sebenarnya takut, kemarin sempat diskusi dengan artinya ada UTD rumah sakit yang dicatatkan stok darah kosong. Maaf, katanya pernah ada kejadian di satu tempat, bukan di Bali. Itu ada calo darah. Itu. Makanya kami wanti-wanti di UTD PMI Bali tidak melayani perorangan. Jadi kalau mereka dengar misalnya si A punya keluarga di RSUP, kemudian butuh darah, kemudian karena panik mikirkan pasien, kemudian calo ini bisa dengar, Pak, Ibu, saya bisa bantu gitu. Jadi kalau kami berikan itu perorangan meminta pada kami, itu yang gitu. Jadi mereka gini ya, mereka tidak menetapkan, saya tidak bilang mereka akan membantu, tapi kan namanya sekarang tidak semuanya gratis kan gitu. Jadi ini yang kami gitu. Makanya kami kunci hanya hubungan petugas di RSUP Prof Murah sama kami, itu aja. Informasi boleh dari siapapun boleh masuk pada kami yang konfirmasi ke RSUP Prof Murah gitu. Itu ya gitu. Karena kayaknya masyarakat tuh banyak yang mikir, misalnya saya butuh darah, saya datang ke PMI bisa langsung dapat gitu dok. Pasti banyak kayak gitu sih, soalnya dari pertanyaannya tuh kayak menuntut saya butuh darah kok nggak ada sih, sulit banget gitu. Maaf, ini bukan takjil ya. Jadi memang sebenarnya kita beritahu aja itu, kita nggak apa-apa, mungkin call center bisa membantu. Nanti call center bisa, kami kan juga punya telepon maupun WA grup untuk layanan darah. Itu biasanya kami pergunakan itu. Jadi dari siapapun, dokter SAS, kemudian termasuk tukang sapu kami, kalau ada keluarga yang gitu butuh darah, mereka masuk ke WA grup di layanan darah itu ya. Jadi di sana nanti teman yang tugas akan menjawab. Oke, kami akan koordinasi dengan RSUP gitu misalnya. Setelah itu masuk lagi informasi, oke, ini sudah dipenuhi gitu misalnya, atau belum dipenuhi, kita yang akan memenuhi dan sebagainya gitu misalnya gitu. Jadi itu yang perlu nanti gini gitu. Jadi selama ini dengan penggunaan termasuk ini kan sebenarnya ada keinginan teman-teman rumah UTD kabupaten juga yang ingin bahwa masyarakat dari daerah itu kalau butuh darah ke RSUP itu kalau provinsi tidak punya stok mereka mau memenuhi gitu. RSUP sebenarnya tidak melarang, cuma mereka minta yang produk rilis ini, yang mengeluarkan produk ini bagus atau tidak, kami yang UTD provinsi. Sehingga kami harus meyakinkan dulu standar mutu mereka itu sudah bagus atau belum. Karena kalau tidak mereka bagus kan kami yang mengeluarkan, nanti resikonya kan kami yang nanti bertanggung jawab gitu. Itu yang ya. Gitu. Kalau boleh tahu biayanya berapa itu kalau tidak ditanggung BPJS itu, dokter? Langsung kalau omongan duit aja ke cewek gitu. Ya kan biasa ibu-ibu yang tahu. Ibu-ibu yang tahu ya. Untuk standar ini harga per kantong darah itu kan sudah ditetapkan juga oleh pemerintah. Yang sekarang yang terbaru itu 490 ya Pak Dokter? 490 ya, 490 itu juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak dibedakan antara pasien BPJS maupun umum. Berarti BPJS itu tetap ada, cuman mungkin ditanggung pemerintah atau gimana sistemnya? Ya tidak, gini. Jadi kalau BPJS ini kan skemanya semua masyarakat wajib ikut program BPJS kesehatan. Untuk yang miskin itu ditanggung preminya oleh pemerintah. Kalau bagi yang mampu bayar sendiri. Yang itu. Nah kalau ini nanti masuk ke rumah sakit, itu tidak ada perbedaan antara dia di kelas VIP atau di kelas 1, 2, 3, itu standar pelayanannya sama. Misalnya dia butuh seksio, itu tidak ada yang namanya karena dia kelas 1 pakai benang emas, ini pakai benang biasa, tidak ada. Jadi ada namanya standar pelayanan minimal yang harus diberikan. Termasuk kebutuhan darah juga. Kalau HB sudah masuk sekian atau dengan kondisi tertentu dia butuh darah, tidak ada namanya ini kelas 1 baru diprioritaskan, kelas 3 enggak. Jadi itu sesuai dengan kondisi daripada pasien tersebut gitu.
Nah, hitungan kami memang itu yang dulu adalah 360 biaya pengganti pengolahan darah. Sekarang udah dinaikkan menjadi 460. Sebenarnya cukup lama juga berjuang ini. Sudah hampir lebih dari 8 tahun ya gitu. Karena kita kan sebenarnya di tiap tahun kan terjadi peningkatan ini, laju inflasi kan harga akan naik juga gitu. Tapi dibandingkan dengan tidak, kami masih merasa lebih bersyukur sudah ada kenaikan. Tapi ini sudah ada juga yang menuntut nih akan naik lagi tahun depan dan sebagainya. Tapi bagi kami di UDD PMI Provinsi Bali, karena ini kemanusiaan, tapi karena kami tidak mendapatkan biaya bantuan dari siapapun, jadi kemandirian, maka kami mengedepankan konsep lembaga sosioekonomi. Jadi fungsi sosial kemanusiaan kami akan kedepankan, tapi dalam menjalankan proses ini kami meminta, ayo dong pertimbangkan aspek ekonomis gitu. Jadi sehingga inilah yang salah satu kami pergunakan. Kemarin kami baru dinyatakan lulus untuk sertifikasi CPOB. Jadi tepuk tangan dulu ya. Berat itu ya. Ya, dari 320 DD yang ada seluruh Indonesia baru 18 ya yang jadi. Itu memang persyaratannya itu memang cukup ya saya bilang cukup cukup tinggi ya. Karena itu mereka menyatakan, nah kalau kita udah tersertifikasi CPOB, harapannya produk darah kita ini bisa berkualitas, aman dan berkhasiat gitu. Maksudnya bahwa proses yang kita lakukan ini sudah mengikuti standar tertentu kayak obat lah gitu kan. Ini cara pembuatan obat yang benar ini yang gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita ke depan. Jadi kalau saya melihat, satu, kami berusaha untuk meningkatkan terus menjaga mutu kualitas darah kami. Yang kedua memang perubahan mekanisme alur ini akan terus terjadi gitu. Nah makanya kami berharap kita membuka, kami setuju call center, jadi masyarakat bisa masuk sana. Tapi call center itu menurut pengalaman kami memang tidak akan bisa menjawab semuanya pada saat itu sekaligus. Jadi karena butuh orang yang punya kewenangan untuk menyampaikan itu, kan gitu. Misalnya kayak W6 pendonor, kok saya yang sering Dokter Sastri ini mungkin hadapi itu, mereka kita screening, contoh kita dapatkan positif hepatitis. Tapi beliaunya merasa bugar masih. Nah, silakannya pengecekan ini dilakukan ke rumah sakit. Nah, kalau standar kayak jaring gitu, kalau jaringnya agak longgar dibandingkan agak gini ya, rapat, maka kuman yang kecil akan yang rapat inilah yang akan mendapatkan. Kalau yang longgar kan mungkin lolos gitu. Kami sering menghadapi itu. Jadi enggak, kami dinyatakan tidak apa-apa. Memang secara fisik mungkin dan lain tidak ditemukan. Tapi kami hanya menyampaikan hasil pemeriksaan kami dengan metode ini kami temukan ini. Jadi kami mohon maaf, kami belum bisa menjadikan Anda sebagai, kalau berikutnya mau donor, mungkin kami tidak berikan. Karena kami takut nanti, yaitu kami tidak mau memberikan penyakit pada penderita atau pasien itu. Iya, pasien juga nggak ada kali yang mau menerima darah yang ya tercemar ya, apa ya namanya ya, terkontaminasi. Iya sih. Jadi nanti mungkin dari sini teman-teman di luar sana bisa paham ya bahwa kalau minta darah agak susah, mungkin perlu ada komunikasi yang baik juga dengan rumah sakit. Ya karena semua yang tentang darah itu bukan ke PMI langsung, tapi ada alur-alur yang harus diikuti. Dan kenapa harus bayar? Ya kalau mau pakai kantong plastik darahnya mungkin agak lebih murah, tapi kita ingin menjaga mutu kualitas yang sudah seperti dibilang sama Pak Dokter tadi. Ada yang sesuatu yang harus dijaga untuk masyarakat gitu ya. Oke, nah selain gini Pak Dokter, mungkin juga ini beberapa hari lalu sempat dunia terima bahwa kalau misalkan kulit kayak gini percuma dong aku donor terus di PMI. Nah itu gimana tuh memperbaiki mindset yang seperti itu gitu? Sebenarnya itu juga sering menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi sebenarnya kami berharap gini, kita kan punya tiap-tiap pendonor itu punya kelompok pendonor. Jadi kalau boleh saya sarankan,
begitu ada kebutuhan darah itu anggotanya kalau misalnya belum punya akses kami 24 jam kok di PMI, atau yang sering dilakukan adalah mereka kenal dengan petugas kami siapa gitu ya, itu bisa dihubungi petugas itu, atau mereka ngelapor ke koordinatornya, ini butuh darah, koordinator akan kontak sama kami. Itu yang kami lakukan. Begitu kami menerima informasi, kami akan cross check ke rumah sakit, benar tidak ada pasien namanya ini membutuhkan darah gitu. Kalau sudah benar gitu ya kami menyelesaikan berdua dengan rumah sakit. Jadi yang kami butuhkan adalah teman-teman memberikan informasi kepada kami, itu baik secara langsung maupun yang itu yang misalnya call center juga bisa ya, gunakan itu untuk mendapatkan gini bantuan katakanlah darah gitu. Jadi kami berusaha untuk memang di setiap stok darah itu seperti itu ya. Jadi kami punya namanya mekanisme stok minimal dan stok maksimal. Karena sekarang itu di RSUP Prof Ngurah sekarang ini permintaan dokternya tuh kebanyakan minta umur darah yang di bawah 7 hari. Kan padahal umur darah kita kan bisa sampai 30 hari disimpan. Karena ini dilihat efektivitasnya tuh lebih bagus. Yang darah segar ini dibandingkan dengan darah yang umurnya gitu. Sehingga kami menggunakan stok minimal, stok maksimal. Ini karena kami pengalaman dulu itu banyak akhirnya stok expired, kami bakar, kami buang. Kan kasihan orang yang mau berdonor, wah dok, saya mau berdonor untuk membantu kemanusiaan dan nyawa kan itu sekarang ternyata tidak terpakai, dibuang kan jadi gini. Nah itu yang kami gunakan juga mekanisme ada pengaturan stok minimal, stok maksimal itu. Ya, jadi kalau dicari sih seperti itu. Silakan mereka jangan sungkan begitu mereka gini akses di MI ya, itu mereka bisa gunakan. Yang penting informasi itu, jadi nanti mungkin call center bisa juga nanti masuk ke WA grup di layanan ini informasi darah kita. Jadi itu nanti kami yang petugas yang akan melakukan ini koordinasi. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan di WA grup ya, kayak apa mekanisme kita. Oh nih ada permintaan gini, misalnya tuh masuk ke WA grup, nanti yang petugas jaga nanti oke, kami akan koordinasi, setelah koordinasi hasilnya seperti apa mereka akan tuangkan di WA grup. Itu untuk WA grup umum kah atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya internal kita. Tapi kan saya anggap kalau yang ini memang mereka gitu kan itu. Jadi kami memang mempergunakan, memang ya ini perlu kita pertimbangkan. Apakah nanti misalnya semua bisa kita buka kan itu. Jadi mereka tahu. Tapi kalau saya sih melihatnya karena kita juga punya call center PMI juga. Nanti mungkin dari call center PMI ini minta data ini kemudian kirim kepada kami. Ya, gitu. Mungkin sesama kita lah yang gini. Karena kami membuka untuk gitu juga kan. Nanti mereka kita invite gini kan juga cukup banyak gitu, orangnya kan juga menjadi gini. Kebanyakan grup nanti saya live ya gitu. Ya, gitu ya. Terkait dengan umur darah dok, itu kan sampai ada darah yang dibuang kan berarti sudah tidak bisa digunakan. Itu untuk maksimal umur darah itu berapa dok? Karena mungkin masyarakat juga nggak tahu. Taunya kan donor darah tuh tetap bisa dipakai. Taunya sekarang saya donor pokoknya bisa saya pakai gitu. Padahal itu ada batas-batasnya. Kalau untuk masalah umur darah yang selama ini kan setiap komponen darah itu mempunyai umur yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk suhu penyimpanan selama suhu penyimpanannya bagus, ini khusus untuk PLC sel darah merah itu bisa sampai 1 bulan 30 hari bisa kita simpan. Tapi khusus untuk trombosit dia memang umurnya pendek, jadinya hanya bisa dipergunakan selama 5 hari. Itu sudah expired. Itu yang paling singkat. Kalau untuk yang PLC itu bisa 30 hari sebenarnya masih kita bisa pergunakan. Sekarang itu lebih banyak kita membuang darah apa sudah sangat-sangat minimum? Sudah bisa kita kendalikan. Resiko itu tidak bisa kita hindari. Dan itu bagi kami itu yang saya sebut sebagai lembaga sosioekonomik. Jadi memang ada resiko-resiko yang harus kita alami. Tapi kan sudah ada juga angka bahwa angka untuk expirednya itu berapa gitu kan sudah ada indikatornya. Jadi kami tidak mau melebihi daripada indikator itu. Tapi memang resiko itu sudah
harus kita terima juga bahwa ada yang nanti akan mengalami expired gitu. Ya. Terkait dengan call center dan narahubung itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kemajuan teknologi sekarang kan seharusnya mempermudah masyarakat ya untuk bisa mengakses informasi. Jadi dari sini mungkin diharapkan masyarakat juga kalau buka teknologi nggak cuman hiburan saja, tetapi bisa cari informasi-informasi seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk donor darah sendiri tadi sudah dibilang di pmibali.online. Kemudian nanti call center bisa ke posko PMI Provinsi Bali atau bisa langsung ke unit donor darahnya. Gitu. Nah, terkait ini tadi menarik juga Pak Dokter, Bu Dokter. Jadi kan sudah ada SIM donor nih. Kemudian ada juga kesempatan bantuan dari RRI untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan darah. Nah, peran teman-teman media ini sejauh ini seperti apa nih Pak Dokter? Apakah kita perlu lebih banyak orang untuk membantu kayak menggemborkan kalau nyari darah tuh begini, stok darah hari ini tuh seperti ini, gimana Pak? Sebenarnya kalau rekan-rekan media ya, saya bagi kalau yang media elektronik termasuk RRI itu kan sudah juga akan membantu, dan setiap kegiatan daripada ulang tahun, peringatan hari-hari tertentu mereka juga bantu. Kalau media massa itu juga mereka akan bertanya isi detail ya. Jadi kalau mereka dengar berita bahwa ini stok darah kosong gitu misalnya, mereka akan telepon kami. Kami ada bulan-bulan yang mohon maaf ini ngalami stok agak menurun gitu. Seperti bulan apa itu Pak? Bulan puasa dan itu. Kemudian terus akhir tahun gitu ya. Jadi itu yang gitu. Tapi kalau bulan puasa kan kita di Bali mayoritas Hindu Pak Dokter, seharusnya kan nggak masalah ya kan? Saya gini ya, jadi ini yang kami sebenarnya dengan pengurus sudah sempat berbicara untuk nanti mungkin melalui majelis desa adat ya. Kami memang masih perlu menggugah kelompok Bali ini untuk nanti ini ya, yang apa namanya menjadi kelompok-kelompok pendonor ini gitu. Ya. Berarti ya kebanyakan memang teman dari presiden dari berimbang sih saya bilang kan itu gitu. Jadi pada saat tertentu tuh memang seperti bulan puasa kami bisa geser donor itu tidak di pagi hari, kami lakukan setelah raweh kan itu yang gitu. Masih bagus ya Pak Dokter ya? Ya artinya kan gitu, kami tidak mau sampai stok kami itu di bawah stok minimal gitu. Jadi kalau saya itu ada itu dah kode hijau, kemudian putih, kemudian merah, kuning gitu ya. Itu udah berarti nih, udah gini nih. Perlu nih Dokter Sas nih punya nih. Wah ini stoknya udah merah nih, gitu. Atau kuning tuh udah mulai bergerak nih. Tapi kalau hijau misalnya ini, berarti ini over. Kami gini mainnya, kalau ada yang pendonor misalnya gitu, Bapak boleh nggak Bapak nanti berdonor berikutnya ya atau gimana gitu. Makanya ini yang kami coba untuk mengatur gini. Tapi ya kembali lagi pada posisi ini bagi kami mungkin memang kalau individu nanti bisa aspirasi itu bisa ke kelompoknya mereka. Kemudian kelompoknya nanti akan kita ajak membahas kan gitu. Dan juga termasuk di sini kan ada perhimpunan donor darah itu loh, PDDI itu ya. Jadi mereka juga akan membantu juga. Jadi kadang-kadang kan kami yang di UTD mungkin sibuk untuk di proses pengambilan darah. PDDI ini sebenarnya yang terus mengingatkan kelompok-kelompok itu untuk sekarang sudah saatnya donor gitu kan gitu, dan mengeris daripada kegiatan itu. Keren sih juga kalau ada yang pemantik juga dari kelompok-kelompok itu untuk bisa mengadakan donor rutin, nggak cuman setahun sekali, mungkin bisa 3 bulan. Iya, kalau bisa sih rutin ya, kan rutinnya 3 bulan sekali ya, masih ya Dokter. 3 bulan ya rata-rata kita ambil gitu. Tapi kecuali kebutuhan tertentu itu yang saya bilang seperti kalau musim demam berdarah pasti trombosit yang akan banyak permintaan itu. Dan trombosit yang model apresis yang itu memang murni trombosit gitu, itu yang diminta oleh kalangan dokter-dokter gitu. Nah itu yang kadang-kadang kami memang harus memanggil siapa orang yang khusus, orang khusus untuk bisa mengikuti itu.
Oke, ini mungkin bisa jadi topik selanjutnya ya. Iya, Ternyata donor nggak apa-apa. darah nggak cuman Tidak sel darah merah, tapi ada sel darah Betul. putihnya juga. Itu baru 2. Ini Biasanya kita kan rinciannya 4 ya donor darah. Betul. Komponennya itu ada 4 itu. Pasti banyak banget Iya. dan Jadi mungkin bisa beberapa. dibahas nanti mengenai kalau ini kita kan punya produk yang memang tidak hanya satu. Jadi kalau mau seperti ini, seperti apa persyaratannya, seperti ini, persiapannya seperti apa dan sebagainya gitu. Ya, Iya. gitu. Nah, kalau nembus banyak viewers dari Lock On kali ini, kita pasti ngundang lagi Pak Dokter dan Iya. Bu Dokter buat datang ngejelasin lagi. Oke, tadi alur sudah jelas, biaya sudah jelas, tantangan-tantangan sekarang juga sudah jelas, solusi juga langsung include sudah jelas nih kan ya Pak Dokter ya. Mungkin Rizka mau ada yang ditanyain dulu selaku orang yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ini. Ada Udah terjawab semua sih sebenarnya, cuman kita kembaliin ke masyarakat lagi, mereka mau nggak cari tahu informasinya. Kadang tuh udah ada informasinya Pak Dokter Bu Dokter, tapi mereka masyarakat tuh nggak mau baca atau gimana gitu, jadi ya maunya nanya terus gitu. Dan memang sih kita harus menghadapi dalam memberikan. Kenapa saya bilang sekarang itu paradigma melayani ini saya mulai push pada teman-teman. Kalau dulu kan kita paradigma menyediakan aja. Sekarang ternyata nggak bisa, harus kita juga paradigma melayani. Dan kita tidak boleh putus asa, pertanyaan terus berulang seperti itu. Karena pada dasarnya masyarakat inginnya gampang aja gitu. Apalagi mereka kadang-kadang ada yang menggunakan ke jalur politik gitu kan itu. Tapi bagi saya sih, saya tetap menghormati, melayani gitu. Nah, waktu yang saya mengalami kondisi yang kita mungkin agak krusial pada saat COVID, itu ada pemberian plasma konvalesen. Wah, beda lagi tuh. Beda lagi Aduh, tuh pusing. produknya tuh. Jadi itu syaratnya pendonornya itu harus adalah mereka yang sudah sembuh dari COVID dan titer antibodinya adalah harus jumlahnya tertentu. Jadi banyak yang sudah sembuh, yang biasanya tanpa gejala sembuh titer antibodinya kecil. Itu kan jumlahnya ratusan ribu mungkin tuh, gitu. Tapi biasanya yang berat, sedang berat yang titer antibodinya yang bagus. Banyak kita kan dapat stoknya tuh sedikit gitu. Nah sekarang ada permintaan jalur antrean sama jalur politis gitu. Waduh. Saya bilang sama anak-anak enggak, seimbangkan gitu. Jadi tergantung situasi kondisi daripada pasien gitu. Jadi bukan karena mungkin kami menghormati para pejabat atau tokoh-tokoh, tapi kami juga melihat secara aspek medisnya mana yang kondisinya lebih krusial yang mendapatkan gitu. Jadi kalau kami mengutamakan dengan pola itu mungkin besok ada kejadian, ada di audit kami salah. Tapi kalau udah alasan ini medis itu ya mungkin beliau-beliau juga mengerti lah gitu. Itu yang gitu. Banyak ya? Mau lanjutin tapi saya tidak menghitung, tapi pada saat itu saya jadi call center tuh. Nggak apa-apa nanti kalau call center misalnya maaf nih, kan belum kenal misalnya di awal gitu, boleh kok kontak saya gitu. Kan itu misalnya atau Pak Suena, Pak kabit-kabit kami itu untuk bisa mendapatkan informasi gitu. Supaya nyambung lah dari berbagai sumber, tapi yang pasti masyarakat sebenarnya kami arahkan memang mereka dari rumah sakit yang kontak sama kami, tapi kalau mengalami hambatan berikan kami informasi, kami yang akan gini, bukan masyarakat yang nanti datang kalau gitu saya bawa darahnya dari UTD PMI saya bawa ke nggak bisa gitu. Mungkin juga mohon permakluman juga buat teman-teman yang kalau misalkan menghubungi PMI di malam hari itu kan stafnya kalau nggak salah full ya satu hari dan pergantiannya itu di kita ada shiftnya kan, pagi, sore, malam kan gitu. Nanti gini aja, ada kondisi yang nanti mungkin akan hubungan kita antara markas dengan UTD akan semakin baik setelah gedung ini selesai nanti ya. Jadi tadi udah ngobrol juga. Jadi tiap malam itu akan ada 2 atau 3 petugas kami yang memang bertugas di sini. Kalau call center masuk, mereka yang tahu PMI masuk call center berarti Anda dekat untuk melakukan komunikasi. Maksudnya adalah mungkin dulu pernah ada bilang, ih kok gini sih nada bicaranya, ya namanya mungkin orang-orang ya kan. Betul. Semakin malam mungkin agak lelah gitu.
Tapi Ya itu yang saya membantu. sebut sebagai paradigma melayani ya, gitu. Jadi memang sih ya mungkin itu jadi PR saya juga untuk kedepannya. Tapi kami sudah menetapkan juga. Kalau dulu saya pernah pengalaman di rumah sakit, saya telepon, kebetulan perawat yang ngangkat tuh suaranya kok antara dia tidak semangat untuk menjawab. Saya tanya dia, kamu sakit gitu? Ya kemarin begadang dok. Langsung saya minta sama koordinator keperawatan, ganti dia ya. Dia untuk ngurus dirinya sendiri aja udah susah, apalagi mau melayani orang lain kan itu. Nah, ini mungkin karena maaf dulu kan kita menganggapnya ini pelayanan kita ini pelayanan barang gitu. Darah ini kan dianggap barang gitu ya. Jadi orang yang itu dah. Jadi situasi keluarga pasien yang panik dengan keluarganya sakit, kemudian disuruh nyari gini gitu, itu memang menjadi bukan hal yang gampang gitu. Jadi kita harus maklumi gitu. Mungkin nanti ke depan kita akan coba untuk gini. Dan saya memang sebenarnya bukan mencari dalam satu kelompok pasti ada individu. Saya nggak bilang oknum ya, individu masih. Jadi kalau si A nada suaranya mungkin perlu kami perbaiki, kami akan beritahu mereka. Kadang-kadang kan itu. Jadi karena merasa tuh udah antar gini bukan dengan customer, jadi bahasanya tuh kadang-kadang bahasa yang gini. Itu bisa terjadi gitu. Pada intinya PMI Provinsi Bali dan seluruh PMI akan terus berupaya untuk membenah diri menjadi lebih baik, khususnya dalam melayani masyarakat. Tidak hanya untuk mengambil saja, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, dengan siapapun, dan termasuk juga kami staff yang mungkin notabene bukan langsung di unit donor darah ya. Kami juga terus belajar nih, gimana nih alur permintaan darah supaya kami juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman. Setuju. UDD. Dan untuk info pelayanan darah kita sudah update dari tim IT kita yang kenamaan ya di belakang sana. Jadi kalau misalkan mau cari terkait dengan donor darah itu bisa langsung di search di Google PMI Bali ya. .online. Ya, .online atau PMI Bali aja udah paling atas ya Pak. Ya. Itu tim IT kita namanya Pak Suen. Langsung di belakang ya sudah memberikan dari sisi teknologi sudah ada kemudahan. Mungkin dari closing statement dari Pak Dokter dan Bu Dokter sendiri untuk teman-teman sahabat PMI Bali di luar sana. Mungkin nanti Dokter Sas menambahkan untuk harapannya di calon-calon pendonor ya. Jadi kalau kami selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, tugas utama kami adalah menyiapkan darah yang bermutu, aman, dan itu yang saya sebut berkhasiat sebenarnya. Kemudian yang kedua, kami terus akan membenahi diri, mengikuti perubahan yang terjadi. Makanya tadi dari paradigma kita penyiapan darah, saya tambahkan jadi paradigma untuk melayani. Jadi dalam hal kita nanti berkomunikasi, nada suara, gestur kita itu mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Bagi masyarakat, kami tetap membuka akses informasi. Jadi tolong informasi kalau kebutuhan darah, Anda ingin melihat stok darah itu tadi sudah disebutkan, ada fasilitas yang kita sediakan. Yang kedua adalah apabila mengalami ada keluarga yang membutuhkan darah, tolong kami diberikan informasi. Jadi informasi supaya kami bisa koordinasikan dengan unit pelayanan darah yang ada di rumah sakit. Dan terima kasih selama ini sudah membantu kita UDD PMI Provinsi Bali. Ya, kemarin memang sempat mungkin pada saat gempa bumi di NTB, kita pun dari Bali bisa membantu untuk kebutuhan darah yang ada di NTB. Ya, jadi cuma kami memang mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang kami kategorikan golongan darah dan resusnya itu mungkin jumlahnya terbatas, langka. Jadi kami akan meminta mereka-mereka untuk berdonor sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kami stok ya itu ada umur darah yang kami miliki, tidak boleh lebih dari itu kan itu. Nah, itu mungkin harapan kami. Jadi mari bersama. Jadi kami di PMI mudah-mudahan bisa secara perlahan untuk memenuhi daripada kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, thank you Pak Dokter.
Lagi satu. Udah tadi kita tepuk Ya, tangan. terima kasih. Saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Donor berharap ke Bapak Ibu dan juga sahabat PMI Bali lebih antusias lagi untuk melakukan donor darah, untuk tidak hanya di saat ada pasien yang membutuhkan, tapi secara rutin karena kebutuhan darah setiap hari diperlukan oleh pasien-pasien yang membutuhkan. Terima kasih. Ya, buat teman-teman generasi muda sekarang ya, semakin rajin kita donor darah karena donor tuh banyak manfaatnya. Oke, mungkin sampai sini dulu obrolan kita pada segmen kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga menjawab ya atas semua pertanyaan yang selama ini terpendam. Betul. Semoga meningkatkan kapasitas kita juga. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa follow sosial media kita di PMI Bali yang akan ada di bawah sini. Nanti kita juga akan cantumkan hotline untuk pelayanan darah kita dan juga link dari website dari untuk donor darah gitu. Terima kasih, saya Yunia. Saya Rizka. Sampai jumpa di Lock On berikutnya. Dadah. Terima kasih.